Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Sehat? Alhamdulillah. Siap kita belajar? Siap. Oke, terima kasih. Ada yang sudah masuk pada hari ini? Semuanya masuk. Semua masuk ya? Ya. Ya, terima kasih. Adik-adik, yang ingin saya sampaikan bahwa dalam belajar kita harus selalu semangat, harus keyakinan yang kuat bahwa kita harus selalu ingin bisa, dan belajar itu sebenarnya tidak ada ruginya. Insya Allah apabila ilmu itu sudah kita miliki, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Manfaatnya itu minimal untuk diri kita sendiri, kalaupun tidak dipakai oleh masyarakat. Tapi insya Allah ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, secara otomatis Allah akan memberikan manfaat kepada masyarakat kita dan lingkungan kita. Oleh karena itu, apalagi tema kita pada hari ini adalah tentang kepemimpinan, bahwa kepemimpinan itu adalah sangat berharga dan sangat diperlukan oleh masyarakat kita, terutama di masyarakat kita di Lombok ini. Adik-adik, dengan materi kita pada hari ini tentang kesesuaian tipe kepemimpinan dengan perilaku individu. Kira-kira adik-adik ada enggak yang tahu tentang tipe kepemimpinan? Saya Pak. Oh ya, silakan kita coba. Kepemimpinan transformasional sama transaksional. Oke, kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Ada yang lagi tahu tipe kepemimpinan? Saya Pak. Oke. Kepemimpinan situasional dan kepemimpinan autokratis. Mantap. Kepemimpinan situasional dan kepemimpinan autokratis. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa dapat mengeksplorasi kesesuaian antara tipe kepemimpinan dan perilaku individu, serta proses pembentukan dan motivasi yang mempengaruhi perilaku tersebut. Baik, untuk materi kita pada hari ini tentang proses pembentukan perilaku individu, silakan masing-masing mahasiswa memperhatikan materi kita. Yang pertama tentang pengaruh lingkungan, sosial, budaya, pendidikan. Yang pertama tentang sosial, jadi interaksi sosial dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan masyarakat secara umum mempengaruhi nilai, norma, dan sikap individu. Misalnya, individu yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kerjasama dan gotong royong cenderung memiliki perilaku yang lebih kolaboratif. Jadi di situ ada pengembangan kerjasama yang baik sehingga akan terbangun sikap kolaborasi yang baik pula. Kemudian tentang budaya. Budaya merupakan kumpulan nilai dan norma yang dianut oleh suatu kelompok. Budaya menentukan bagaimana individu berperilaku sesuai dengan ekspektasi sosial. Contohnya, budaya ketimuran yang menjunjung tinggi penghormatan kepada orang yang lebih tua mempengaruhi perilaku hormat dan santun dalam interaksi sehari-hari. Kemudian yang terkait dengan pendidikan formal maupun informal memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan perilaku. Sistem pendidikan tidak hanya mengajarkan keterampilan akademik, tetapi juga membentuk karakter dan etika individu. Misalnya, seorang yang dididik dalam lingkungan pendidikan yang menekankan pada integritas dan tanggung jawab akan cenderung memiliki perilaku yang jujur dan bertanggung. Oke, yang nomor 2, pengalaman pribadi, yaitu belajar dari kegagalan dan kesuksesan. Belajar dari kegagalan. Kegagalan seringkali menjadi guru terbaik dalam bentuk perilaku. Saat seseorang gagal, ia akan belajar dengan kelemahannya dan akan berusaha memperbaikinya. Proses ini memperkuat ketahanan mental dan kemampuan adaptasi individu. Yang kedua, belajar dari kesuksesan. Ini atas sebaliknya, kesuksesan juga memberikan pelajaran penting, terutama mengenai apa yang berhasil dan mengapa hal tersebut berhasil. Pengalaman sukses memperkuat kepercayaan diri dan memberikan motivasi untuk terus melangkah maju.
Keduanya, baik kegagalan maupun kesuksesan, membentuk cara individu dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa mendatang. Adik-adik, selanjutnya saya arahkan adik-adik untuk memperhatikan video yang akan saya tayangkan di sini. Ini adalah video ini berisikan tentang tipe-tipe kepemimpinan. Setelah itu, adik-adik akan berdiskusi kelompok untuk mendiskusi tentang tipe-tipe kepemimpinan itu sendiri. Kita perhatikan videonya. Oke, dari tayangan video tadi, adik-adik saya berharapkan untuk membuat kelompok diskusi. Jadi kita ini sekarang ada kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Silakan masing-masing membentuk kelompoknya. Karena kita ini ada 12 orang, maka anggotanya 4 ya. Terima kasih. Kelompok 1. Yang kelompok 1 di depan dan kelompok 2 di belakang. 3 di sebelah. Baik, adik-adik, diskusi sudah kita lakukan bersama. Oleh karena itu pada sesi sekarang ini adalah adik-adik menyampaikan hasil diskusinya, dipresentasikan masing-masing kelompok diskusi. Saya mulai dari kelompok 1 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menemukan 2 tipe kepemimpinan. Yang pertama itu ada kepemimpinan transformasional, yang dimana kepemimpinan transformasional ini berfokus pada perubahan dan inspirasi. Kepemimpinan ini mendorong karyawannya untuk menciptakan visi dan memberikan motivasi. Selanjutnya yang kedua ada kepemimpinan transaksional, di mana gaya kepemimpinan yang transaksional ini berfokus pada hubungan pertukaran antara kepemimpinan antara pemimpin dan bawahannya. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menemukan 2 tipe kepemimpinan, yang dimana yang pertama kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional memiliki gaya pemimpin yang dimana pemimpin menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan situasi dan kebutuhan bawahan. Yang kedua,
kepemimpinan otoratis, yang dimana kepemimpinan otoratis, dalam kepemimpinan otoratis pemimpin memiliki kontrol penuh atas dan jarang melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Ya, hanya ini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 menemukan 2 tipe kepemimpinan, yakni kepemimpinan demokratis dan liberal. Liberal, di mana kepemimpinan demokratis adalah melibatkan partisipasi aktif dan masukan dari bawahannya dalam pengambilan keputusan. Dan liberal ialah seorang pemimpin memberikan kebebasan penuh terhadap bawahannya untuk mengambil keputusan dan mengatur pekerjaan mereka sendiri. Cuma itu dari kelompok 3 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah diskusi sudah kita selesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini di bawah waktunya untuk kita simpulkan dari beberapa agenda kita di diskusi tadi, termasuk juga di materi pertemuan kita. Adik-adik yang saya banggakan, pemahaman mendalam mengenai tipe-tipe kepemimpinan, proses pembentukan perilaku individu, motivasi individu dalam organisasi, serta analisis perilaku individu yang sesuai dengan gaya kepemimpinan sangat penting dalam menciptakan organisasi yang efektif. Oleh karena itu ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pemahaman tipe kepemimpinan. Mahasiswa yang memahami berbagai tipe kepemimpinan akan lebih siap untuk mengenali pendekatan terbaik dalam berbagai situasi organisasi. Setiap gaya kepemimpinan membawa pengaruh berbeda terhadap individu dan kelompok, sehingga penting untuk memahami kapan dan bagaimana menggunakan tipe kepemimpinan tersebut. Kemudian yang kedua, pembentukan perilaku individu. Mahasiswa akan mampu mengidentifikasi bahwa perilaku individu dalam sebuah organisasi terbentuk dari integrasi antara faktor internal seperti nilai dan pengalaman, serta faktor eksternal seperti lingkungan kerja dan kepemimpinan. Ini memberikan wawasan penting dalam memahami bagaimana perilaku dapat diarahkan untuk mendukung suatu tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, motivasi dalam organisasi. Dengan memahami motivasi, mahasiswa dapat menjelaskan bahwa kebutuhan dan aspirasi individu mempengaruhi tingkat keterlibatan dan kinerja dalam organisasi. Pemimpin yang efektif memahami hal ini dan menggunakan berbagai strategi untuk memotivasi individu sesuai kebutuhan mereka. Yang keempat, perilaku dan kepemimpinan. Analisis hubungan antara tipe kepemimpinan dan bentuk perilaku individu memberikan wawasan tentang bagaimana pemimpin dapat mempengaruhi kinerja dan sikap bawahan. Pemimpin yang tepat dapat mendorong perilaku positif seperti inovasi, kolaborasi, dan produktivitas. Sementara kepemimpinan yang kurang tepat dapat menimbulkan perilaku negatif seperti ketidakpuasan dan pasifisme. Itulah ada 4 kesimpulan kita pada materi kuliah kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan dengan kita memahami bagaimana tipe-tipe kepemimpinan, kemudian perilaku individual, kita bisa menempatkan posisi kita menjadi calon pemimpin yang baik, calon pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat, bahkan juga menjadi pemimpin masa depan. Terima kasih. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semangat adik-adik, siap untuk menjadi pemimpin yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai output dari pertemuan kita pada hari ini, maka saya perlu menyampaikan evaluasi sejauh mana tingkat pemahaman adik-adik tentang
pertemuan kita pada hari ini. Oleh karena itu, soal atau evaluasi pada hari ini akan saya sampaikan dalam bentuk Google Form ya. Nanti adik-adik akan saya kirimkan linknya di HP sehingga nanti akan langsung dijawab, tidak perlu pakai tulisan, cukup pakai Google Form. Nanti itu akan dijawab langsung dan saya akan menilai dengan baik dan adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.